Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan saat ini kita akan melanjutkan materi PPKN kita di kelas 11. Materi selanjutnya yaitu materi bab 5 yang berjudul Mewaspadai Ancaman Terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pembelajaran saat ini, kita melakukan pembelajaran melalui daring online. Mudah-mudahan dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul di dalam sebuah kelas, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi daripada materi pembelajaran kita. Sekarang kita masuk ke materi bagian A, yaitu menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Sebagaimana kita lihat di peta berikut ini, Indonesia adalah sebuah negara yang begitu strategis karena Indonesia berada di posisi silang dunia, yaitu di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga Indonesia berada di dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan posisi silang ini, ternyata bukan hanya berbicara tentang wilayah, akan tetapi Indonesia juga diapit oleh dua kehidupan sosial, yaitu di sebelah utara, khususnya di Cina, ideologinya adalah komunis, sedangkan di sebelah selatan, Australia, itu memiliki ideologi liberalis. Indonesia juga akhirnya diapit oleh dua sistem ekonomi yang berbeda, yang mana sistem ekonomi di sebelah utara itu ekonominya adalah ekonomi sosialis atau ekonomi BUMN, sedangkan di selatan itu menggunakan ekonomi kapitalis. Begitu juga dengan sistem pertahanan, yang mana di utara itu menggunakan sistem pertahanan kontinen, sedangkan di selatan itu menggunakan sistem pertahanan maritim. Dengan diapitnya Indonesia oleh dua peradaban di dunia, yaitu di utara dan di selatan, maka ini menjadi sebuah potensi bagi kita, sekaligus juga menjadi sebuah tantangan buat bangsa kita. Oleh karena itu, kita harus terus mewaspadai semua ancaman yang akan mendera bangsa dan negara kita. Nah, ancaman yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Yang mana kita ketahui ancaman di bidang ideologi yang bertentangan dengan negara kita adalah dua ideologi. Yang pertama, ini ada sebuah gambar Palu dan Arit. Ada yang tahu ini ideologi apa? Ya, ini adalah ideologi komunisme yang pernah berkembang di negara kita, bahkan sempat melakukan sebuah kudeta berdarah di tahun 1965 yang dulu sering kita kenal dengan peristiwa G30 SPKI. Selain ancaman di bidang ideologi komunisme, Indonesia juga memiliki ancaman lain yang juga sangat berbahaya namun tidak terlihat, yaitu ancaman di bidang ideologi liberalisme, di mana ideologi liberalisme sampai hari ini masih tetap mengakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, yang mana ideologi liberalisme ini sangat bertentangan dengan Pancasila, yang mana di dalam ideologi Pancasila kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sebebas-bebasnya, tetapi ada tanggung jawab kita sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk memperdalam tentang ideologi komunisme, mengapa komunisme tidak cocok di Indonesia, mari kita simak video berikut ini. Dari segi teologi,
komunisme jelas melawan prinsip ketuhanan, sedangkan di Indonesia sendiri pengakuan terhadap adanya Tuhan tertuang dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jika dilihat dari segi ideologi, komunisme sudah terlihat sangat bertentangan dengan paham Pancasila. Perbedaan terlihat jelas antara paham komunisme dan semua butir-butir Pancasila, saudara. Dari segi sosial, komunisme mengajarkan pertentangan kelas. Prinsip ini bisa menjadi ajang adu domba antara pihak yang tertindas dan pihak yang merasa ditindas, sehingga suasana harmonis tidak akan tercipta. Sementara itu, saudara, dari segi politis, komunisme mengajarkan bagaimana melakukan agitasi atau melakukan hasutan kepada orang banyak untuk melakukan hura-hura dan pemberontakan. Selain itu, dalam politik, komunisme juga dinilai mengajarkan propaganda pada lawan politik. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari tentang ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ancaman dari luar negeri. Yang kedua, ancaman dari dalam negeri. Nah, ancaman dari luar negeri ini bisa berbagai macam bentuk, seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri, kita bisa lihat dari pengerahan massa atau demonstrasi besar-besaran, dan yang kedua gerakan separatisme. Ini adalah contoh daripada ancaman dalam negeri. Khusus gerakan separatisme ini selain ancaman politik juga bisa menjadi ancaman militer. Oleh karena itu, dalam menghadapi separatisme, kita tidak hanya bisa menggunakan senjata semata. Sebab kalau hanya menggunakan senjata, maka tentara kita sudah pasti akan dengan sangat mudah untuk menghancurkan gerakan separatisme. Tetapi karena gerakan separatisme juga merupakan gerakan politik, yang mana mereka bisa bekerja sama dengan luar negeri, ya seperti halnya misalkan Republik Maluku Selatan RMS itu bekerja sama dengan Belanda. Begitu juga yang kita ketahui di Papua, organisasi Papua Merdeka itu terlihat bekerja sama dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, untuk mengatasi gerakan separatisme tidak hanya diperlukan langkah-langkah militer saja, tapi juga harus melakukan langkah-langkah yang bersifat politik. Ya, untuk memperdalam materi tentang ancaman di bidang politik, khususnya ancaman dari luar negeri, kita saksikan video-video berikut ini. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. He has been very threatening beyond a normal statement. And as I said, they will be met with fire, fury, and frankly power, the likes of which this world has never seen before. Thank you. Pernyataan Trump inilah yang memantik kemarahan Korea Utara. Trump berkomentar pasca Pyongyang dilaporkan berhasil membuat hulu ledak nuklir kecil bagi rudal mereka. Tak lama berselang, Korea Utara membalikan intimidasi Trump dengan ancaman, seperti yang disebutkan oleh kantor berita Korea Utara KCNA. Peluru kendali balistik jarak menengah Hwasong-12 bisa jadi diluncurkan begitu pimpinan Korea Utara Kim Jong-un mengeluarkan perintah. Targetnya adalah Pulau Guam. Pulau yang dikelilingi lautan ini hanya seluas 550 km persegi. Jaraknya hampir 3.500 km dari Korea Utara. Lalu kenapa Guam menjadi target Korea Utara? Karena disinilah Amerika Serikat membangun pangkalan militer yang memegang peranan penting di kawasan Pasifik. Sepertiga wilayah Guam dikuasai oleh militer Amerika Serikat. Sebanyak 6.000 pasukan mereka berbasis di sini.
lengkap dengan skuadron kapal selam serta jet tempur B-52. Mereka berada di bawah komando militer gabungan Pangkalan Udara Anderson dan Angkatan Laut Guam. Pemerintah Guam telah berkoordinasi dengan Gedung Putih dan mengaku siap menghadapi ancaman apapun. An attack or threat on Guam is a threat or attack on the United States. They have said that America will be defended. And I also want to remind the national media that Guam is American soil. And we have 200,000 Americans in Guam and the Marianas. We are not just a military installation. And with that said, I want to ensure that we are prepared for any eventuality. Kembali meruncingnya hubungan Amerika Serikat dengan Korea Utara membuat pasar keuangan Amerika dan Asia melemah. Sejumlah analis meminta pihak terkait tidak terlibat dalam perang retorika dengan Korea Utara. Video penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Malaysia viral di media sosial. Dalam video tersebut, kapal patroli Malaysia turut menghalangi penangkapan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Video penangkapan kapal pencuri ikan berbendera Malaysia ini pertama kali diunggah di akun Facebook Muhammad Slamet. Penangkapan kapal asing tersebut dilakukan oleh kapal hiu Macan Tutul 02 di perairan Belawan, Sumatera Utara pada 9 April 2019 lalu. Namun saat sedang menggiring kapal berbendera Malaysia yang kedapatan masuk wilayah Indonesia, kapal patroli Indonesia justru dikejar oleh kapal patroli Malaysia. Dan mereka masih terus masuk mengejar kita. Coast Guard Malaysia. Ya, tapi mana bentuknya udah ada. Padahal jelas-jelas ini adalah wilayah kita Indonesia. Mereka tetap masih ngotot, ingin suruh berhenti, tapi kita lanjut terus. NKRI harga mati. Aksi saling kejar pun tak terelakkan. Kapal patroli Malaysia sempat meminta kapal patroli Indonesia untuk berhenti dan melepaskan kapal nelayan berbendera Malaysia yang sebelumnya ditangkap oleh petugas patroli Indonesia. Pakai auto nggak apa-apa. Mereka yang masuk nih. Santai aja. Sini aja. Kawan biarin dia. Indonesia. Kita telah dikejar di lautan kita sendiri oleh Coast Guard Malaysia. Ini Coast Guard Malaysia. Ini wilayah mereka ingin ngotot. Ini wilayah dia katanya, wilayah Malaysia. Ini udah jelas nih wilayah Indonesia. Kami tetap bertahan karena ini adalah wilayah Indonesia yang harus kita jaga. Tapi mereka sampai sekarang masih terus masuk ke wilayah Indonesia. Inilah dia Coast Guard-nya Malaysia dengan nomor lambung 1813 dengan diawaki 4. Tak hanya dikejar oleh kapal patroli Malaysia, helikopter Malaysia juga berputar-putar untuk mengintimidasi kapal patroli Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis penangkapan kapal pencuri ikan asing di wilayah perairan Indonesia. Kapal patroli Indonesia berhasil menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia di Selat Malaka pada 6 April dan di perairan Belawan, Sumatera Utara pada 9 April 2019. Berikutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ancaman di bidang ekonomi. Apa saja ancaman-ancaman di bidang ekonomi? Di antaranya, yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, sehingga hal ini akan merugikan produsen lokal yang akan kalah bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Yang kedua, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing.
Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam karena persaingan ekonomi tadi. Karena monopoli ekonomi, maka terjadi kesenjangan sosial yang mana orang yang kaya dan orang yang miskin itu memiliki ketimpangan yang begitu tajam. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, sehingga banyak UKM-UKM yang akhirnya runtuh karena tidak mendapatkan lagi subsidi dari pemerintah. Begitu juga dengan koperasi. Yang kelima, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya, ancaman yang sangat membahayakan khususnya bagi generasi muda. Di antara ancaman di bidang sosial budaya yaitu munculnya gaya hidup konsumtif. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme, yaitu ingin mencari kesenangan yang bersifat duniawi. Yang ketiga, adanya sikap individualisme, yang mana dengan perkembangan teknologi saat ini, khususnya di bidang gadget atau smartphone, membuat remaja-remaja saat ini lebih cenderung bersifat individualistis. Yang keempat, munculnya gejala westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan, seperti halnya rambut, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Inilah ancaman di bidang sosial budaya yang mesti kita waspadai. Mari kita saksikan salah satu gambaran daripada ancaman di bidang sosial budaya pada video berikut ini. Sebuah tragedi tragis kembali muncul dari dunia pendidikan di Indonesia. Seorang siswa dikabarkan telah menganiaya gurunya sendiri hingga tewas. Korban bernama Ahmad Budi Cahyono, guru honorer SMA N1 Torjun, Sampang, Jawa Timur. Budi meninggalkan seorang istri bernama Sianit Sinta yang saat ini telah mengandung 5 bulan. Semoga mendapat keadilan dan si pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Belum reda kasus siswa menghabisi nyawa guru, muncul video seorang murid yang sepertinya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama mengajak duel kepala sekolahnya. Tidak jelas kalimat apa yang diucapkan, namun sepertinya ia mengatakan siap berulang kali. Sikap dan bahasa tubuh yang terlihat arogan menunjukkan si murid tidak merasa takut sama sekali dengan para guru, bahkan kepala sekolahnya. Lantas di manakah moral anak bangsa calon penerus masa depan kita? Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan memiliki beberapa bentuk, diantaranya agresi atau invasi, yaitu penyerangan dari negara kepada sebuah negara. Sebagai contoh, ketika Indonesia pernah diinvasi oleh Belanda 2 kali, yaitu agresi militer Belanda 1 di tahun 1947 dan agresi militer kedua yaitu pada tahun 1948. Yang kedua, pelanggaran wilayah yang baru saja kita alami, yaitu ketika kita berkonflik dengan RRC memperebutkan wilayah Natuna. Yang ketiga, pemberontakan bersenjata. Ini juga ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sebagai contoh, G30 SPKI, NII Negara Islam Indonesia atau DITI Darul Islam Tentara Islam Indonesia, ada Permesta, ada PRRI Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Yang keempat, sabotase, yaitu pengrusakan objek vital negara. Yang kelima, spionase, yaitu sebuah badan intelijen negara yang bertugas memata-matai negara lain, dan ini sangat
membahayakan rahasia-rahasia negara. Yang terakhir, aksi teror bersenjata atau terorisme. Sebagai contoh, marilah kita amati video berikut ini. Kita beralih ke informasi lain. Pasukan TNI memukul mundur kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB yang selama ini beraksi di kawasan Freeport dan menguasai 7 kampung di distrik Tembagapura. Hingga saat ini TNI masih terus melakukan pengejaran. Pasukan TNI berhasil membebaskan sejumlah kampung di distrik Tembagapura pasca dikuasai distrik tersebut oleh kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKSB sejak 31 Maret 2018. Pasca pembakaran rumah sakit, gedung sekolah SD dan SMP, serta rumah warga diutikini oleh KKSB, TNI Polri berkoordinasi untuk melakukan aksi penindakan. Saat ini pasukan TNI masih melakukan pengejaran dan pendataan kerusakan akibat ulah KKSB tersebut. Jadi kami semua melihat, itu adalah antara kita, TPN, OPM, mereka masuk di tempat ini, dan mereka injak masyarakat, dan masyarakat yang di tempat, kita juga tinggal bersama dengan mereka. Akhirnya mereka terbakar rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Sementara itu, Satgas Operasi Terpadu Kolonel Infanteri Fritz Pelamonia mengatakan, operasi terpadu yang dilakukan jajaran TNI ini menerjunkan 50 personil untuk mengejar kelompok OPM Tembagapura. Mereka sangat membutuhkan TNI Polri di sini. Karena masyarakat di sini dan masyarakat di Okitawak sudah 7 bulan. 7 bulan tinggal bersama mereka. Dan itu tidak tenang. Masyarakat sendiri mengatakan bahwa apabila mereka datang, OPM ini atau TPN OPN ini, mereka tidak tenang. Maka pada saat jam dia yang sudah ditentukan, maka terjadi kontak. Terjadi kontak dengan TPN OPM yang kekuatannya kurang lebih 23 pucuk. Dan manusianya, personilnya lebih dari 50 orang, dibanti 1. Pelamonia mengaku hingga saat ini Satgas Operasi telah berhasil merebut 7 kampung yang dikuasai oleh KKSB dan masih akan terus memburu KKSB. Saiman, Timika. Kita beralih ke informasi terkait konflik di perairan Natuna. Ya, hingga kini Tiongkok masih mengklaim zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna sebagai wilayah nelayan tradisional mereka. Kini pemerintah didesak harus menerapkan strategi kehadiran di laut untuk menjamin kedaulatan di perairan itu. Untuk kesekian kalinya terjadi ketegangan antara kapal pemerintah Indonesia dan Tiongkok di perairan Pulau Natuna. Jumat pekan lalu, TNI Angkatan Laut bahkan sempat melepaskan tembakan peringatan kepada kapal pencuri ikan berbendera Tiongkok. Dalam proses penangkapan dan pengamanannya, TNI Angkatan Laut sempat diprovokasi kapal penjaga pantai Tiongkok yang berupaya membebaskan kapal nelayan itu. Tindakan tegas TNI Angkatan Laut mengundang protes pemerintah Tiongkok. Tapi protes itu kemudian dijawab Presiden Joko Widodo dengan mengunjungi Pulau Natuna dan menggelar rapat di kapal perang KRI Imam Bonjol yang menembak kapal ikan Tiongkok itu. Sehingga perintahnya adalah kita tetap harus melaksanakan pengamanan di sana. Dan beliau sangat setuju untuk kita menambah atau membangun pangkalan di sana. Pulau Natuna terletak di ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Zona ekonomi eksklusif Indonesia dari Pulau Natuna membentang hingga ke perbatasan Tiongkok. Wilayah ini juga diklaim oleh Tiongkok sebagai daerah nelayan tradisional atau traditional fishing zone. Namun klaim itu tidak diakui oleh negara manapun. Perairan Natuna memang kaya sumber daya ekonomi. Di Natuna terdapat sedikitnya 16 blok migas. 5 diantaranya sudah berproduksi dan 11 lainnya dalam tahap eksplorasi. Sementara potensi perikanan di perairan Natuna mencapai lebih dari 0,5 juta ton per tahun atau sekitar 21% dari total tangkapan di seluruh perairan Indonesia. Tidak mengherankan jika Tiongkok mengincar perairan Natuna. Untuk memuluskan klaimnya, Tiongkok mengerahkan kapal-kapal nelayan yang didampingi kapal penjaga pantai. Hal ini merupakan bagian dari strategi laut, yaitu kehadiran di lautan yang nantinya bisa memperkuat klaim. Strategi yang sama seharusnya dilakukan Indonesia. Mengirimkan kapal perang saja tidak cukup. Indonesia perlu mengerahkan nelayan juga agar ada kehadiran penuh selama 24 jam setiap hari.
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke perairan Natuna memang menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia di perairan tersebut tidak bisa ditawar lagi. Namun selain kunjungan, juga perlu ditindaklanjuti dengan kehadiran kapal perang serta kapal nelayan kita di perairan tersebut selama 24 jam terus-menerus untuk menjamin bahwa Indonesia berdaulat di perairan Natuna. Iwan Hermawan, Jakarta. Sekian materi saat ini. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan kita, menambah kewaspadaan kita untuk sama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh berdiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.